Belum. Oh, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah terlambat. Ketemu lagi bareng kita di teman bercandamu di Voice of Comic. Nah, kemarin kita sudah sebulan lebih ya, 4 episode itu mengenai dari godaan puasa, bukber, Mudik. suasana mudik terus suasana lebaran. Dan sekarang biasanya kalau orang habis lebaran itu kan akan mengadakan suatu hajat Atau identik dengan pertanyaan. hajat ya, misalnya kayak pernikahan. Nah, di bulan di pas lebaran itu kan orang tuh banyak yang nanya kapan nikah gitu. Pernah gak sih nanya gitu? Kalau misalnya aku ditanyain kapan nikah, besok aku kasih undangannya ya, kan enak gitu. Karena kemarin aku alhamdulillah sudah ini ya tukar baju ya. Kau pakai baju cewek itu? Aku pakai tukar cincin ya alhamdulillah, dan nanti tinggal tunggu tanggal mainnya aja untuk undangannya. Nah, kamu milih si sosok itu, boleh disebutin namanya? Nggak apa-apa, sebutin Kenapa aja. milih Nila? Aku milih Nila. Nah, Atau Nila yang milih kamu? Namanya Nila ya. namanya Teman-teman. Nila. Ini mau langsung aku dulu apa kalian dulu tentang Ya kamu dulu. Praktisinya kok. Jadi awalnya tuh aku malah nggak tahu aku bisa jadi sama Nila. Jadi waktu itu Nila dan mungkin kalau kamu kenal Sherlyn kan? Oh, yang Penulis penulis itu. buku, ya. Jadi si Sherlyn itu kan namanya Nila. Dia waktu itu pernah bikin pengajian di apa gitu, habis pengajian dan dia mau sharing-sharing sama ustadznya itu di Atria. Dan banyak yang orang datang tuh, banyak teman-temannya Sherlyn, teman-temannya Nila, dan teman-temannya Tita. Waktu itu Tita yang punya outlet distro pakelan ya, outlet pakelan, promosiin ya. Jadi mereka bertiga itu di satu hotel di Atria, di Truntumnya itu dia ngomong bikin acara pengajian gitu. Nah, si Sherlyn ini nelpon Gilang. FYIC orang. Gilang itu adalah teman komunitas kita juga, dia founder stand up comedy Magelang. Dia bilang, Gilang, bisa nggak sih kalau kamu sama teman-temanmu ngisi acara stand up di pengajian? Gilang ngasih tahu, share di grup. Ya oke aja sih, toh juga banyak yang ceweknya. Aku bilang gitu kan, wah siapa tahu nih gitu kan. Dapat. Dan setelah sampai di sana kita tuh nggak jadi main gitu. Kita nggak jadi main, jadi karena mic-nya waktu itu nggak siap, Atrianya ya udah nggak apa-apa sih, toh juga kita dapat pemandangan yang bagus, maksudnya cewek-cewek berhijab gitu kan. Mantap. Oh, suka saya berhijab ya? Nah, jadi aku sama Nila tuh duduknya berseberangan jauh. Nila dekat Ustadz dan aku agak belakang Atria. agak belakang gitu kan. Aku deket sama Sherlyn duduknya. Aku tanya, Sher, itu siapa? Oh, itu Nila. Dia mau nikah loh, dia sama mantannya mau nikah waktu itu. Oh gitu. Oh, kondisi itu foto Nila udah mau nikah. Versinya Nila mau nikah gitu. Jadi iya. sebenarnya hubungan itu nggak direstuin sama orang tuanya. Ini perlu diperjelas ini. Dan aku pun di waktu itu aku punya pacar gitu loh. Cuma aku pengen tahu itu siapa sih, kok cantik gitu. Oh, dia mau nikah loh. Oh ya sudah, kalau dia mau nikah ya udah, masa aku mau deketin kan nggak mungkin gitu. Aku nikung sih yang masih sama pacaran aja, kalau udah mau nikah kan nggak ikut gitu kan. Nah, ketika itu aku tuh jadi orang yang sama Nila tuh ya jaga jarak gitu. Meskipun waktu itu kita foto, Nila tuh deketin di sebelahku gitu. Aku foto di sini aja. Aku sebagai cowok yang ini ngapain sih cewek nih gitu. Mulai GR dia. Aku ngapain sih cewek ini, jadi dia agak sinis gitu. Nah, udah gitu kita sampai di parkiran. Dia tanya di parkiran, "Mas, rumahmu mana?" Jadi dia nanya tuh kayak orang ngajak berantem gitu. "Mas, rumahmu mana?" Aku nggak ngasih tahu secara detail, "Rumahku sana, Mbak." Secang, aku bilang gitu kan. Secang ya. Oh, ya udah. Nanti udah nggak ada percakapan lagi dah. Terus pergi gitu aja. Nah, setelah gak lama kemudian dia datang acara kita open mic. Oh, ini Mbak yang kemarin ya, Mbak siapa namanya, Mbak Nila. Oh, gitu. Ada kenalan. Dia follow Twitterku. Ini aku jadi curhat panjang loh nanti nih. Gak apa-apa. Kemudian DM ya. Namanya dia jadi. Apa perlu didatangkan? Atau kalau kita telepon biar dia datang. Ya, itulah dia langsung aja singkat cerita ada aku waktu itu nembak dia. Dia bilang, "Kalau kamu mau pacaran sama aku, kita nikah."
Gitu dia bilang, kita nikah. Wah iya jangan sekarang, aku belum siap waktu itu. Gimana kalau kita pacaran dulu terus baru nikah? Maksudnya pacaran setahun 2 tahun baru nikah. Ya, kalau kamu mau sih sekarang, kalau kamu mau jadi pacar aku, kamu datang ke orang tuaku, kamu bilang ke orang tuaku, baru kita Komit ya. komitmen. Ntar dulu ya. Gila ya, langsung ditonjok itu. Aduh ya Allah. Kasih waktu lah. Enggak sekarang lah. Iya, enggak sekarang ya. Dan itu aku sholat duha tuh. Sholat tahajud tuh. Sholat tahajud. Tapi siang ya. Sholat tahajud dan akhirnya udah aku mantap gitu. Nah, Tahajud tapi istikharah. tahajud dan istikharah. Oh. Istikharah ya Allah. Istikharah. Malam praktisi itu kayak gitu ya. Istikharah terus akhirnya yaudah lanjut. Jadi selama ini Gifar itu menyebut tahajud itu istikharah, ya orang tahajud. Itu teman-teman ya. Salah Bang. Salah sebut aja. Jadi Bondan nggak menjaga nama orang ini wah gawat ini. Nah, ini klarifikasi. Oh iya. ya lanjut. Udah gitu, udah selamat makin sini makin yakin gitu. Bahwa dia jodoh yang tepat gitu ya. Insya Allah. Nah, di antara bibit bobot itu kamu pakai kriteria itu nggak atau sekedar? Iya, aku pertama gini, aku lihat Nila itu dia rajin ibadah. Tak ibadah tahajud. Ibadahnya. Salat 5 waktunya dia ngaji. Kan pintar juga, terus juga dia kan Imam Salat sudah. dia apa namanya? Guru gitu kan. Jadi Guru. berarti kan guru itu kan apa namanya? Jadi guru kan bisa mengajar nanti anaknya bisa jadi anak yang cerdas. Asik. Sebelum lanjut dia tuh kalau ganti pacarnya profesi apa dia di bahan nge-tweet. Pacarnya bidan nge-tweetnya pasti enak ya punya pacar bidan. Diajarin apa? Wah, gitu ya. Oh. Terus kalau punya pacar guru diajarin 1 2 dicium dong. Apa gitu ya. Ada gitu. Aduh. Itu makanya. Jadi besok kalau dia udah nikah tahu-tahu nge-tweet soal enaknya kalau punya istri profesinya lain selain guru, hati-hati di sini. Itu tanda-tanda ya. Tanda-tanda nilai ganti profesi maksudnya. Atau tanda-tanda tetangganya punya profesi Ya, itu yang kayak terus. duit kan. Ya Nila ya seperti itu. Terus juga orangnya tuh nggak neko-neko gitu kan. Jadi kan ada yang hijabers tapi alisnya dibikin make up segala macam. Hijabnya kayak pocong ya. Kayak gitu. Jadi dia yang natural apa adanya itu. Jadi ini orang nggak macam-macam. Siap menerima apa adanya ya, Menerima apa adanya. termasuk dirimu. Termasuk aku yang punya kayak latar belakang yang kontras sama Nila gitu loh. Kayak gitu. Emang latar belakangnya apa? Aku latar belakangnya itu di bab 1. Kalau aku sih berbeda di rumusan masalah sih. Oke, berarti itu masuk ke bobot orangnya ya. Bobot orangnya yang bibit bebet kamu masuk ke pertimbangan nggak atau mungkin Ngeliat dia keturunan. bobot aja udah cukup gitu. Bobotnya Nila udah cukup untuk bikin kamu yakin. Nah, bobotnya Nila, aku lihat itu. Bobotnya Nila tuh udah cukup. Ringan loh, Nila kan kecil. Berapa kilo sih? Rurin lebih kecil lagi. Oh, Rorin itu berapa gram sih? Berapa on? FYI Rorin itu Pacarnya. Yuk lanjut. anehnya Bondan. Temannya. Terus apa namanya? Aku lihat bobotnya Nila, udah cukup menurutku. Ditimbang dulu ya. Terus. Aku tidak melihat dari bibitnya, misalnya dari keturunannya dia apa, malah aku nggak tahu gitu loh. Aku Anak siapa? aku nggak tahu dia orang tuanya gimana. Ketika aku pacaran, aku baru tahu orang tuanya seperti ini. Dan aku tidak, kan ada yang ngeliat orang tuanya gitu, udah putus aja deh, kan ada yang kayak gitu. Oh ya nggak masalah gitu loh. Toh juga aku emang Kalau dari personalnya Nila sendiri pun Cocok ya? cocok gitu. bebet teman-temannya Lingkungannya juga ya lingkungan kita kamu melihat itu enggak atau lebih ke bobot? lebih ke ininya sih, bobotnya juga. Karena lingkungan kamu pertama ketemu di acara pengajian di acara pengajian itu. Jadi kan aku yakin lah ya. lingkungan yang pas gitu ya. Lingkungan yang pas gitu. Meskipun lingkunganku bukan lingkungan yang Pengajian. Meskipun sebenarnya bisa jadi nilai itu lingkungannya kayak Fahri, cuman dan dia datang kebetulan pengajiannya sama kayak gitu. Bisa kamu matiin mental kan. Jadi si Nila berpikiran ketemu seorang cowok di tempat pengajian. Si Fahri juga gitu, ternyata sama. Bisa.
Wah, Bondan gawat ini ya. Enggak ya karena ya gitu mah. Tapi bisa juga bisa. Tapi aku pernah mendapatkan suatu kayak orang tuanya tuh ngelihat kalau misalnya anaknya itu pacaran sama yang PNS. Maksudnya kayak ya tentara, polisi, apalah pokoknya PNS gitu kan. Jadi nah dari situ apalagi apa ya maksudnya kok apa sih namanya? Milihnya yang seperti itu kenapa? Kan toh juga waktu bapak ibunya dia, misalnya bapak ibunya tuh cewek apa namanya pacaran kan belum tentu juga dulunya dia jadi PNS juga gitu loh. Ya nggak sih? Jadi apa namanya PNS itu adalah sesuatu yang titik kemapanan seseorang. Jadi orang tua idaman orang tua lah intinya. Jadi meskipun PNS bekerjanya ya kayak gitu maksudnya dia bisa menjaminkan hari tuanya. Ya mungkin karena mereka sebagai orang tua pengen anaknya aman, jadi ya mungkin pertimbangan juga. Orang tahu, nah ini bedanya. Kalau dirimu nanti jadi orang tua, anakmu nanti calon mantumu harus PNS kayak gitu nggak nanti? Nah aku sih enggak ya karena rezeki itu kan nggak mesti dari PNS gitu. Nah ini perbedaan bibit bebet bobot sekarang nggak terlalu Kerasa. dirasa. Kalau Bondan sendiri gimana kriteria? Aku tidak menyinggung, maksudnya tidak menyinggung keluarganya Bondan ya, maksudnya ya keluarganya Bondan kan juga PNS gitu loh. Aku tidak. Iya, iya lupa aku tadi lupa. Ibuku juga ini. Pegawai ning swasta. Pengangguran yang sukses. Ya betul. Terus Kalau Bondan sendiri gimana nih kriteria dalam memilih? kamu nggak sendiri? Bondan berdua. Memilih Bondan dan hasil membela dirinya. Memilih pasangan yang dipertimbangkan apa? Memilih seorang wanita yang ingin diajak menua bersama. Jadi kita bisa tahu ya. Jadi suara hatinya Bondan benar-benar dari dalam hati. Kita pengen dengar aja. Tapi lebih menarik Mufid loh. Tapi Bondan dulu ya. Yang kena pertanyaan kamu. Ini kedap suara nggak Dan? Kalau kedap suara ditutup pintunya nih. Kedap suara ruang sebelah tuh ya, kedap suara ruang sebelah. Oh iya, kita pindah nggak sih? Harusnya kita ruang. Aduh aku jadi Episode berikutnya. Awkward moment. enggak merah deg-degan gitu. Oke, kita dengarkan jawaban dari Al Mukarrom. Ini serius. Bondan Satria Nusantara. Apa ya? Lagi apa mereka, Far? Lagi dengerin ternyata. Udah dengerin serius banget. Gak apa-apa sih masuk ngejalin. Ya, jadi ini Bondan sama Tidar lagi ngajak kesayangan mereka, tapi Bibit bebet mereka. di luar mereka. Soalnya kita menghargai bukan perasaan ini. Mufid. Sedih banget ya. Oke, sekarang kita dengarkan jawabannya Bondan. Pelan-pelan aja gak apa-apa Dan. Pelan-pelan aja gak apa-apa. Dekat-dekat. Oh iya. Jadi begini. Sebenarnya kisahnya mirip-mirip sama Farid itu. Jadi kita apa ya? Mungkin Mufid pernah dengar ceritanya. Jadi kenapa aku serak sama yang sekarang ini dan semoga bisa lanjut ke hari berikutnya. Ini main aman. Ini dia kalau di tempat lain bilang lanjut ke detik berikutnya. Parah kan? Ya. Benar aman. Aduh. Mulai keluar dari karakter aslinya ini. Salting deh. Jadi apa ya? Jadi kayak apa ya, kayak itu kayak udah diatur ketemu gitu loh. Karena pertama ketemu itu di sebuah acara yang aku tidak mengira itu ada cewek-ceweknya. Kalau kamu kan emang ada cewek-ceweknya gitu. Nah, kalau aku bedanya ini kayaknya emang acaranya orang-orang yang serius karena waktu itu tuh acara menjelajah candi. Wow. Itu kan nggak mungkin cewek-cewek cantik yang sok selfie itu menjelajah candi kayak gitu kan, kecuali itu candi jadi tempat hits ya, itu baru. Itu apa? Magelang Kota Tua? Kota Tua, Magelang Kota terus. Nah di situ tuh benar-benar nggak ada cewek yang cantik.
semuanya udah Masuk senior, komunitasnya itu loh. udah senior. Nah, udah senior. Terus aku ketemu melihat si itu Siapa? Rurin. Itu Gak sebut nama dia. Kalau nggak ditanya. Sialan. ya itu apa? Sebenarnya aku mulai tertarik gitu loh kayak, oh iya ya, kayaknya ya mungkin karena aku tidak bermaksud ingin membuat dia besar kepala ya, tapi mungkin karena ya memang di sini nggak ada cewek lain yang cakep kan, yang lain kan tua-tua kan, jadi mungkin itu jadi kelihatan paling cakep gitu lah. Tapi aku nggak jadi deketin, niatnya tuh karena aku biasanya kan kalau udah kayak gitu ada yang menarik itu langsung boom gitu kan. Nah tapi aku enggak, kayak aduh ini kayaknya masih SMP nih. Kan kelihatan kecil kan, dia masih kelihatan masih anak kecil Ternyata gitu. SD ya. Ternyata SD, jadi aku wah udahlah nggak usah. Soalnya aku tahu, aku yakin kalau aku nanti ngomong nanti jangan beliau naksir atau gimana. Ya agak-agak kepedean kayak si Fahri tadi. Terus waktu itu ada ibunya juga kan, ada ibunya terus Aneh kamu deketin ibunya. harusnya kan kalau ada ibunya itu kan kita deketin ibunya dulu. Terus pacaran sama ibunya. Udah dapat meraih simpatinya dulu kan, baru setelah itu Telkomsel M3 ya. Nah tapi aku nggak ngelakuin itu semua, aku bener-bener papasan pun diam sama sekali, nggak menyapa, nggak apa, bla 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 gitu kan. Sampai suatu hari, sampai dan acara itu selesai, aku kayak agak-agak nyesel, aduh kok aku nggak ngobrol ya. Wah ini pasti udah nggak bakal ketemu orang, aku bakal ke Jogja, bakal pergi gitu kan, dia mungkin entah di mana, aku nggak tahu namanya siapa, masa juga aku dia datang ke acara ini juga belum tentu datang kan, terus masa aku tanya-tanya itu yang ini ya nggak juga, karena aku benar-benar sendirian, nggak kenal siapapun di situ. Ternyata waktu aku perjalanan pulang, aku mau ke Polaris waktu itu, ke radio. Kamu masih kerja di sana waktu itu? Enggak. Oh enggak. Ternyata semesta mengerjakan Iya, takdirnya. iya, semesta mengerjakan takdirnya. Karena waktu lagi jalan naik motorku waktu itu Tiger lama, kok kayak mbaknya yang tadi, adiknya yang tadi. Si Rudin ini lagi diboncengin temannya, motornya bannya bocor. And then udahlah aku berhenti, mundur pakai gigi L. Tiga tosa, Ada yang ada galon ya. ya itu mundur deh. Wah, aku waktu sebelum ngeliat, dilanjutin nggak ya, ditemuin nggak, akhirnya temuin, seret. Terus udah akhirnya tak temuin, tak bantuin nyariin tambal ban, tak bantuin nyeberangin, terus akhirnya sampai dapet tambal ban. Aku pun ngobrolnya sama yang boncengin dia, karena dia kan setahu aku nggak bisa naik motor. Nah, bonceng dia mbak bonceng dia, aku bilang ngobrolnya sama dia, Mas siapa? Bondan. Mau kemana Mas? Itu mau ke main aja, aku mau ke Magelang, nggak nyebutin Polaris, nanti kalau aku nyebut Polaris pasti enggak lah. Terus si Rurin juga cuman nggak ngobrol, aku sama Rurin juga nggak sengaja nggak ngobrol, nggak usah ngajak ngobrol. Terus ya udah cuman manggut gitu, dia cuman ya makasih Mas, nggak bilang, cuman ngangguk, dan kita cuman ngangguk-anggukan gitu kayak boneka mungkin. terus ringkas cerita dia, kalau ini cerita ini aku ceritain ke temen, kok kayak FTV gitu ya, mirip kayak FTV memang. Terus akhirnya aku sampai ke Polaris kan, nemenin teman si Dennis siaran, cerita. Ternyata dia datang juga ke Polaris. Enggak, ternyata apa sih kamu? Tahu-tahu dia nge-DM duluan. Ini perlu dicatat, DM duluan ya. Nila juga gitu deh. Aku makanya waktu dia duluan langsung kayak gini, ternyata dia searching meneliti tentang aku, siapa sih, ini pencitraan ya. Biar kesannya dia yang naksir duluan. Malah ceritanya kebalikannya. Astaga. Nah, akhirnya ringkas cerita, ya itu aku langsung DM-nya tuh, kamu SMP mana ya? Jahat banget. Kelas berapa ya? Karena emang kecil kan, terus bla tukeran nomor HP, ya ketemu di Jogja, terus berjalan sampai sekarang. Dan yang bikin aku serap itu karena when I with her, itu I feel natural, I can be me gitu loh. Aku nggak perlu pakai topeng apapun, ya aku kayak gini ya, kayak gini apa gitu, adanya, apa adanya. Dan yang aku suka tuh dia nurut banget.
nggak pernah protes, nggak pernah marah, ya benar-benar ya ngikut, benar-benar enak banget di situ. Nah dari situ memang lebih ke bobot sih ya, lebih ke cocokan ke seseorang gitu. Pertanyaan seperti itu, bebet bibitnya sebenarnya mungkin kalau aku secara natural nggak mikirin bibit sama bebet, tapi karena aku mengenal konsep bibit bebet, aku jadi berpikiran oh ini keluarganya dia gimana ya, bebet lingkungannya dia gimana, berpikiran kayak gitu. Tetapi itu nggak jadi bahan pertimbangan, nggak cuma selintas oh keluarganya dia kayak gini. Aku mikirin bibitnya dia itu karena aku mengenal konsep bibit bebet itu, dan menurutku apakah harus pakai itu ya. Nah, aku waktu itu masih mikir itu, jadi bukan karena aku emang sengaja pakai bibit, tapi karena kayaknya perlu pakai bibit bebet udah deh 3B inilah, perlu pakai 3B inilah. Tapi kalau aku sih teori prakteknya cuman kalau aku seret ya gitu. Jalan gitu ya. Jalan seperti itu. Dan dari Sudah kan? dan dari apa namanya? Dari ini udah berjalan berapa tahun? Hampir 2, mau 2 bulan depan bulan depan 2 tahun. Apa 2 bulan? 2 tahun. 2 tahun. Oh ya. Jadi dari ada nggak sih kepikiran untuk yuk kita serius gitu, ada nggak sih? Maksudnya kita apa namanya? Kita kayak kedua orang tua kita ketemu. Oh ya, kalau soal itu sih belajar dari pengalaman ya. Kalau sebelumnya aku dikejar-kejar suruh nikah gitu kan sama keluarga sebelahnya. Nah, padahal aku waktu belum siap gitu. Andai kan waktu itu aku udah siap ya pasti udah nikah, tapi waktu itu aku belum siap. Nah, aku langsung sama si keluarga si Rul ini. Waktu itu sih dia nyebut namanya. Jahat banget. Aku langsung ketemu ke orang tuanya, bilang ya kayak si Fahri itulah. Beda kan yang benar-benar yakin sama yang belum yakin, beda. Kalau sama kayak Fahri, kalau si Fahri kan diminta nilainya ya. Kalau aku justru aku sendiri yang bilang ketemu orang tuanya, ngomong ini insya Allah mau serius, tapi ya nggak dalam waktu dekat, nggak dalam waktu dekat. Orang tuanya sendiri, orang tuanya aku juga bilang nggak kesusu kan, nggak buru-buru kan gitu. Aku alhamdulillah karena aku emang niatnya nggak buru-buru. Cuman akhirnya nggak tahu nih kenapa ada akhir-akhir ini si Rurin tuh ngejar-ngejar yuk nikah yuk. Pengen cepet nikah, nggak tahu kenapa. Lulus aja belum. Bagus itu. Ya aku sih bagus, semoga jalannya dimudahkan. Amin. Nah, sekarang kita beralih ke Mufid. Apa nih pertanyaannya? Kamu pernah pacaran? Enggak, berangkat ini kan kita bahas ini karena statusmu bibit. Oh iya, Masa. soal video. Jadi kita kasih background, iya. statusmu itu seperti apa? Status yang di Facebook maksudnya. Iya. Kalau kamu nggak punya status BBM nggak ada. Status relationship juga nggak ada. Jadi kemarin tuh aku update status begini. Nasab atau keturunan itu seperti mata pisau gitu. Penting dan enggak penting. Penting karena itu akan memudahkan generasi berikutnya kalau pengen menempa diri atau pengen mencapai kualitas-kualitas tertentu dalam hidup, itu akan lebih mudah kalau dia punya nasab gitu. Misal orang tuanya atlet katakanlah misal orang tuanya atlet. Nah, kalau anaknya pengen jadi atlet itu gampang karena orang tuanya tahu jalan pintas gitu loh. Menuju Roma. Kesini gitu loh. Tapi kalau nggak ada nasab, nah itu anaknya harus struggle sendiri tuh. Dia bangun gimana nih biar bisa sampai ke sana gitu. Nah, aku kan pasang status kayak gitu. Aku masih percaya, waktu itu aku masih percaya kalau begini. Kalau hanya untuk kalau betapa aku mencintai lingkungan itu penting. Tapi itu nggak mutlak. Nah, kemudian Bondan komen penting tapi nggak mutlak ya. Terus komen dia ngomong soal gen. Terus aku mikir, setelah Bondan komen tentang gen, itu aku pagi harinya kan aku lagi mondok ya sekarang ya, FYI. Aku lagi mondok di Kerapiak di Jogja. Pas setelah Bondan ngomong kayak gitu, pagi harinya apa ya kalau nggak salah, itu aku ngaji, Pak Ustadz itu di pesantren bilang ternyata gen itu juga mempengaruhi. Ada meskipun cuma berapa persen gitu loh. Meskipun juga lingkungan. Nah, terus aku oh iya benar juga ya. Gen itu tetap ada gitu. Jadi setelah aku membahas gen, ustadzmu membahas gen. Ustadznya ngepoin status. Bisa. Atau jangan-jangan ustadznya itu mudah gitu. Tiba-tiba dia buat topeng aku ustadzmu ya. Ya. Terus yang menarik dari situ apa? Ya ternyata kalau aku sih lebih setujunya tetap
kalau boleh, dan menurutku sih boleh, kita sah nih, boleh memilih banyak hal, kayak misal bolehkah kita kan kadang orang sering milih mending Kadang apa sering ayo. sering orang bilang begini, lebih baik bahagia miskin nggak apa-apa daripada kaya tapi ya Bahagia. orang tuh sering kayak gitu. Nah aku lebih setuju soal ini ya. Apa? Gimana kalau kita ngambil semuanya aja, misalnya Kayak kalau bibit ada kenapa enggak gitu. Kalau bebet ada kenapa enggak, kalau bot ada kenapa enggak, kenapa kita nggak pilih semuanya aja tuh. Bibit dapat, dari bibit kita bisa dapat gen keturunan yang kalau itu baik ya besar kemungkinan baik ya, besar kemungkinan kita bisa persentase. Bebet lingkungan, nah kalau lingkungan Baik. dia baik kan kemungkinan dia juga kepribadiannya, pemikirannya itu nggak jauh-jauh dari lingkungannya gitu. Kemudian bobot kan hasil impact dari gen, lingkungan, keturunan tadi kan. genotipe ya. Aku sih yakin tetap itu banyak baiknya lah. Ya. Tapi kalau tadi kan bibit bebet bobot susah banget sebenarnya. Itu karena 3B dalam memilih jodoh kan. Tapi kan aku maksud komennya di Mufid itu karena Mufidnya dia di status tuh tentang keunggulan ya. Kalau orang ingin unggul suatu bidang lebih bagus. Oh, pengen mencapai kualitas tertentu. Mencapai kualitas tertentu. Nah, sebenarnya kalau ingin mencapai kualitas tertentu itu ada apa ya, dalam sebuah Bahtera. piramida. Kalau kita ingin berubah, itu kan kalau misalnya pakai diagramnya Abraham Maslow itu kebutuhan paling mendasar itu makanan, minuman, self paling tinggi adalah aktualisasi diri. Jadi orang yang udah kenyang dia bisa ngesis tenang dengan ngesis, dia bantu orang tanpa berharap imbalan karena bawah-bawahnya dia udah beres, udah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Nah, itu kalau piramida kebutuhan manusia. Kalau piramida mencapai kualitas tertentu, itu yang paling mendasar itu lingkungan. Jadi ini bukan paling kuat, lingkungan itu sebenarnya bukan paling kuat, cuman paling kelihatan, cuman paling kulitnya, paling permukaan. Jadi misalnya, kenapa dulu kalau orang tuanya pedagang, anaknya pedagang, terus orang tuanya PNS terus, kalau orang tuanya kiai terus, kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Karena bukan semata-mata gen, tapi karena lingkungan. Lingkungannya kiai ya bergaulnya sama kiai-kiai, teman-temannya kiai-kiai gitu kan, yang sederajat kayak gitu. Zaman dulu kayak gitu. Beda zaman sekarang, itu pergaulan lebih luas. Anak PNS yang nggak ada sejarah pengusaha, tapi suatu saat anak itu ada yang bergaul, berenvironment dengan sesama pengusaha, melihat ternyata PNS tuh kayak gini, terus cari usaha bisnis, akhirnya dia bisa jadi pebisnis. Contohnya adalah yang punya Simply Fresh Laundry. Dia keluarganya itu nggak ada pengusaha, dia akhirnya karena bergaul dengan environment pengusaha. Nah, itu yang paling mendasar. Jadi kalau kita ingin mengubah, cara paling gampang memilih lingkungan, dan itu nggak sadar itu. Ini paling tidak kita sadari. Kita ke bawah di situ, ke bawah lingkungan. Nah, yang berikutnya yang di atasnya lingkungan adalah kapabilitas, kemampuan. Orang yang punya skill stand up. Misalnya sekarang Farid punya skill nyepik dari SMP gitu lah kan lah. Dia akan menjalani takdir hidup yang berbeda kalau dia punya skill yang berbeda pula. Dia akan ketemu environment yang berbeda kalau dia punya skill yang berbeda. Dia punya skill nyepik, akhirnya ketemu di Semea juga kan yang cewek-cewek semua. Wah, sekalian cocok banget kan dapat environment yang kayak gitu. Ketemunya juga yang cewek-cewek hot band bla 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 gitu. Karena dia punya kemampuan seperti itu. Beda kalau dia punya kemampuan ngaji atau ngeband gitu. Environment-nya jadi berbeda, mempengaruhi bawahnya. Nah, di atasnya capabilitas ini itu belief, kepercayaan. Orang yang percaya, orang Jawa itu lamban, rikuhan, nggak enakan, sukanya ngomong di belakang. Orang yang percaya kayak gitu, dia akan mampu memiliki sikap-sikap yang seperti itu. Sikap seperti itu. Jadi dan sugesti itu. Ya, dan punya bergaulnya di lingkungan kayak gitu. Karena kita punya belief kayak gitu. Belief orang Indonesia itu parah. Dari dulu sampai sekarang kita punya belief orang Indonesia itu jelek, yang bule itu bagus. Sampai sekarang kayak gitu. Makanya ya sikap kapabilitasnya ya kayak gitu loh. Makanya kayak gitu. Makanya kalau ingin ngubah itu ya ngubah belief gitu. Nah, mindsetnya juga mindset belief di tataran itu. Nah, yang paling inti, yang sebenarnya ini paling powerful tapi butuh
kesadaran untuk apa ya, untuk mengubah. Kalau lingkungan kan sebenarnya paling lemah, tapi kita nggak sadar karena ya tahu-tahu dapat aja gitu kan. Tahu-tahu lingkungan kita penuh sampah, tahu-tahu lingkungan kita macet, tahu-tahu lingkungan kita orang-orangnya kayak gini. Itu sebenarnya lingkungan paling lemah. Kita pindah lingkungan aja udah berubah gitu. Nah, yang paling kuat adalah mission, misi kita, identitas dan misi. Contohnya adalah yang paling hangat adalah Muhammad Ali. Dia sejak kecil, sejak umur 12 tahun dia udah believe, dia ngalahin petinju dan dia langsung believe aku adalah petinju paling hebat sedunia. Dia udah keluar kayak gitu. Makanya dia believe bahwa dia percaya aku adalah petinju paling hebat. Orang yang percaya dia petinju paling hebat ngadepin perampok dia pasti ini aku petinju paling hebat, beda. Sama kayak nggak mungkin seorang Valentino Rossi punya belief bahwa ngebut itu berbahaya, nggak mungkin. Kalau aku punya belief bahwa ngebut itu berbahaya, nyelip sempit-sempit berbahaya, makanya aku naik motor tuh hati-hati. Tapi kalau Valentino Rossi pasti beliefnya beda. Dia lihat celah itu pasti pengen masuk nerabas. Nah itu belief namanya. Makanya dia punya kapabilitas ninju, masuk ke environment lingkungan tinju, ke promotor, kemana. Sampai akhirnya belief dia punya misi bahwa dia akhirnya harusnya tuh dia akhirnya mendapat hidayah, misinya adalah dia orang Islam gitu. Akhirnya dia berubah juga kan, lingkungannya juga berubah, kapabilitasnya berubah gitu. Jadi sebenarnya kalau kaitannya bibit-bibit dalam kualitas-kualitas tertentu, kamu nggak masalah bibitmu kayak apa, keturunanmu kayak apa, lingkunganmu kayak apa. Kalau kamu punya misi, punya identitas, kamu yakin tuh aku tuh kayak gini, kamu keluar dari identitas yang dibentuk lingkungan. Oh, Move itu anak kiai, harusnya tuh kayak gini, dan kamu bisa keluar. Oh enggak, Move itu kayak gini, Tidar tuh kayak gini. Itu akan merembet ke bawah. Soal itu aku juga sebetulnya sudah cukup lama percaya gitu. Kalau anak kiai itu nggak jadi kiai gitu. Kalau anak PNS nggak jadi PNS. Aku udah sejak lama ya, seperti yang episode kemarin kita bahas. Aku lebih suka masuk ke lingkungan-lingkungan yang di luar backgroundku gitu. Karena aku pengen tahu gitu, ada keindahan apa sih di luar sana gitu. Ada keindahan apa sih yang nggak lingkunganku punya gitu. Siapa tahu aku tertarik di bidang itu dan aku pengen mendalami di situ dan aku keluar. Aku malah mikirnya gini, Far. Kemudian dari sekian lingkungan yang aku bergabung itu, ternyata di masing-masing itu ada kebaikannya masing-masing gitu. Oh, ada kebaikannya. Nah, aku malah lebih tertarik untuk kenapa nih nggak aku ambil kebaikannya aja nih. Kayak gampangannya kayak kepikirannya. Nah, makanya dan ternyata lingkungan masing-masing tuh ada standarnya masing-masing gitu. Tapi tetap ada pola-pola yang sama, yang kayak kemarin di episode pertama kita cerita ada level tertentu dan pola-pola tertentu yang yang level segini tuh ada baik, ada yang lebih baik gitu. Pokoknya ada sama polanya, cuma beda lingkungan aja gitu, intinya kayak gitu. Ya. Itu karena beliefnya dia bahwa dia anak kiai itu nggak harus kiai. Dia punya belief kayak gitu, akhirnya punya skill merambah ke komunitas lain, berubah. Karena Umar bin Khattab misalnya, dia punya belief bahwa punya anak wanita itu aib. Makanya dulu waktu dia masih belum jadi Islam kan dikubur tuh anak ceweknya. Tapi begitu identitasnya berubah, misinya berubah, beliefnya berubah bahwa punya anak cewek itu bukan aib, dia kayak gitu. Jadi itu tadi sih. Kalau ingin ngubah kita atau ngubah orang ya belief, ubah misinya. Makanya kalau kita dikasih identitas, dilabeli bahwa kita introvert, ya udah introvert terus. Jangan percaya kayak gitu. Jangan mudah percaya. Tapi menarik ini tadi. Kita kan dilabeli bahwa kita dilabeli Indonesia tuh telatan, dilabeli Indonesia itu nggak keren dibanding bule gitu. Akhirnya ya kita bersikap seperti itu. Tertanam ya, maksudnya Indonesia tuh emang jelek gitu. Belief tuh sama aja sugesti ya. Ya, dalam bahasa lain. Sama aja sugesti. Sugesti jadi belief. Jadi diganti sugestinya bahwa air itu kursi ini berat, kamu dihipnotis di sugesti kursi ini berat, nggak bisa ngangkat kursi ini. Karena kamu belief nggak mungkin nih, nggak bisa diangkat. Kadang dari sugesti itu bisa kita mencapai kualitas seperti yang kita sugestikan, bisa enggak ya, namanya usaha kan ya. Betul. Kayak contohnya gini, dulu tuh waktu aku pertama kuliah di kampus tuh kan ada kayak bisnis gitu loh. Seminar bisnis. Kampus tuh punya kayak program bisnis gitu. Ya dulu tuh tiap kali seminar disugesti kayak
curhat-curhat cerita-cerita dari yang udah pengusaha cerita begini. Dulu tuh aku waktu buka usaha pertama, aku belum punya apa-apa. Pertama kali hal yang aku lakukan adalah aku bikin kartu nama dan aku menulis CEO sebagai posisiku di sana. Dan sekarang aku jadi CEO gitu. Ya. Aku tahu Itu- tuh dari siapa itu. Aku tahu. Itu sugesti itu sugesti. Bangun identitas itu ya. Beberapa orang ada yang bisa mencapai, beberapa orang ada yang tumbang di jalan. Ya, karena itu tadi. Tumbangnya atau gampangnya dia nggak kuat di proses atau mungkin masih proses dan lama banget entah kapan sampainya untuk mencapai yang CEO tadi. Nah, aku kemudian soal yang ini ya, kemudian sampai ke pemikiran bahwa ternyata ada yang namanya posisi, ada yang namanya kontribusi. Nah, aku lebih setuju yang namanya kontribusi. Kalau kita fokus ke kontribusi, kita nggak perlu mengharap yang namanya posisi. Kita misalnya apa nih? Contoh. Kamu pengen kota ini bersih, tapi pikiranmu adalah Aduh, harus untuk jadi wali membersihkan. kota. Aku jadi wali kota. Aku jadi wali kota dulu nih untuk membersihkan kota. Itu kan posisi ya wali kota. Tapi kalau kamu mikir kontribusi, aku nggak harus jadi wali kota dulu untuk bersihkan kota. Aku bisa nih ngumpulin sampah tiap hari. Jadi pengapa? Bangun bank sampah. Kayak itulah, bikin solusi ya itu. Nah, menurutku dengan seiringnya misal Fahri bikin gagasan atau apapun yang berhubungan dengan kontribusi yang kamu kasih, kamu nggak perlu meminta posisi itu Posisi akan mengikuti lah. akan ada gitu. Daripada kalau tadi Kita ngoyak posisi. kita sugesti ke posisi, Kita nggak punya kontribusi. Nggak ada tapi kontribusinya. aku bukan berarti aku nggak menganggap sugesti tadi salah, enggak, itu benar. Cuma kan ya namanya usaha kan ada yang berhasil nih, misal aku buka usaha pertama belum punya apa-apa, aku langsung tulis CEO, mungkin aku bisa nyampe. Tapi kemungkinan yang lain adalah aku bisa tumbang di jalan nggak jadi apa-apa. Ya, I know. Sebab gagal kayak gitu sih. Banyak. Resiko. Makanya kalau tadi nasab bibit, karena itu juga bisa jadi menyelamatkan, maksudnya bisa jadi apa ya? Menyelamatkan keturunan. Ya, tapi bukan karena semata-mata anak kiai dia akhirnya otomatis, tapi karena identitas tadi itu loh. Kayak aku, kakekku blablabla itu kan kiai itu punya pondok bahkan. Makanya aku meskipun senakal-nakalnya aku kayak ketarik apa ya, kayak aku besok bangun bakal kembali ke jalan yang benar lah gitu loh. Karena ada identitas. Jadi kayak kadang aku ingin berprestasi, berkontribusi itu karena dulu pun aku keturunan anak eyangku blablabla itu kayak gini kok. Nah itulah mungkin keturunan atau nasab atau bibit itu bukan serta-merta jadi alat yang otomatis ngebantu kamu, tapi membantu menentukan identitasmu, menentukan beliefmu. Biar larimu nggak jauh-jauh gitu ya. Ya kalau keluarmu nggak jauh-jauh. Kalau kita belief bahwa kita adalah keturunannya Nabi Muhammad itu pasti sikapnya beda wis. Kamu tuh sebenarnya keturunan Nabi Muhammad loh. Wah itu langsung tes beda lagi dibilang Langsung tobat langsung. Ya seperti itulah, jadi dari bibit bobot Semoga obrolan kita juga berbobot. Nah, obrolan kita berbobot. Dan semoga- Kenapa aku senang kenapa kita bikin podcast seperti ini, supaya kan kalau podcast yang waktu itu yang Tibo FM itu kan lebih ke apa ya, lebih ke entertainnya, kita lebih menghiburnya. Dan terus juga ke podcast sebelum tidur juga itu lebih ke Entertain. lebih ke nggak ada ininya ya, nggak ada itunya. Nah sekarang kita bikin lagi dengan suasana dengan tema yang beda. Jadi kita benar-benar apa ya, kita mengutarakan pandangan kita ya. Penuh substansi ya. Penuh substansi. Nah jadi yang siapa tahu yang mendengarkan ini bisa terpikir, oh iya benar juga nih, aku bisa seperti itu. Betul. Jadi gitu loh, bukan berarti kita semata-mata bikin podcast tuh untuk yang ikut-ikutan. Bener. Ikut-ikutan. Ya, betul. Ya, apalagi yang sok bener gitu, enggak. Jadi Tapi kita kalau misal yang pendengar itu beda pendapat sama kita nggak masalah nggak ya. masalah karena Nggak pendapat masalah. Pendapat nggak mutlak gitu. Karena pendapatmu tidak menentukan pendapatanku. sih Mantap. itu. Ya kan? Bondan teguh. Ya, kalau aku karena aku itu punya keresahan, dan keresahan itu ada bentuk mentah, ada bentuk matang berupa joke. Nah aku kalau mengemas jadi bentuk joke itu susah, makanya stand up gue tuh nggak lucu-lucu amat dan nggak sering naik kan, karena aku keresahanku baru bisa berupa mentah-mentah kayak gini di podcast seperti ini. Kadang keresahan kita yang mentah itu bisa jadi membuat kita tuh jadi seorang motivator. Jadi Asik. kayak misalkan kayak dirimu mentah, tapi kita
seharusnya begini, selain kita menjadi motivasi buat orang lain, itu motivasi buat diri kita sendiri, buat ngeyem-ngeyem. Sebenarnya aku ya nek bisa tak matang ke ya terlalu lucu banget. Benar, maksudnya. Iya. Aku juga seperti itu. Ya, bahan bakarnya beda, asupannya beda. Tapi dengan adanya podcast ini bisa nemu banyak premis ya. Benar. Siapa tahu kita bisa ngalahin, ya nggak usah ngalahin lah. Ini ya, Jangan ngalahin lah. kita berkarya aja. Kita berkarya aja. Jadi tadi kita obrolan soal bibit bebet bobot dari milik jodoh yang dulu harus bibit bebet bobot, sekarang ternyata tidak harus. Karena apa? Karena kita bisa meraih kualitas tertentu tidak lewat jalur orang, ya. Kita bisa memilih. Ya, kita bisa. Kita bukan anak kiai bisa jadi soleh, kita nggak lingkungan pesantren, kita bisa masuk lingkungan. Sumbio. Jadi semoga menarik. Kalau kamu suka dengan obrolannya, di like, di komen, di share. Kak, ada pertanyaan kemana, Fari? Kalau ada pertanyaan bisa aja mention Twitter kita di @tidar07 Atau @ahmadmufid atau @sumacanda_. Ahmad mungkin ada titiknya nggak? Nggak. Nggak ada. Oke. Itu Instagram. Jadi kritik dan saran selalu kita terima. Terima kasih. Saya Tidar, Bondan Saya Mufid. kita pamit. dari TBM, teman bercandamu. Sampai jumpa di Voice of Comic Berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh banget ini ya. Salam terus.